Bulan Zulqa'dah adalah bulan persiapan, persiapan untuk memenuhi panggilan Allah, yaitu menunaikan ibadah haji, mengunjungi Baitullah karena Allah dan dengan syariat Allah dan manasik Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bulan Zulqa'dah juga adalah bulan untuk menunaikan ibadah kurban sebagai ungkapan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjalin kedekatan dengannya dengan melaksanakan sholat Idul Adha dan menjalin kedekatan dengan hambanya, yaitu dengan menunaikan ibadah kurban. Jadi ibadah kurban itu secara hablum minallah, secara vertikal yang sampai adalah ketakwaannya, yang dinilai adalah ketakwaannya. Sedangkan secara hablum minanas, secara horizontal, yang akan dinilai oleh Allah adalah hewan kurbannya, ya, berapa tingginya, berapa badannya, berapa gemuknya, ya, termasuk juga berapa harganya, ya. Itu hablum minanasnya, ya. Jadi setiap ibadah itu selalu ada kaitannya dengan hablum minallah. Contohnya zakat, ya. Zakat itu ada hablum minallah, ya. Tapi juga ada hablum minanas. Demikian pula sholat, ya. Sholat itu zikrullah, berzikir kepada Allah, itu hablum minallahnya. Sedangkan hablum minannasnya, inna sholata tanha anil fahsya wal munkar, ya, akan mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Tema kajian kita pada malam ini adalah haji yang sempurna. Sebagian dari saudara kita sudah berangkat, ya, untuk menunaikan ibadah haji, kemudian, ya, diiringi dengan ibadah umroh. Itu satu paket, ya. Haji yang sempurna adalah haji plus, ya, haji plus umroh karena Allah. Ini surat Al-Baqarah ayat 196. Wa atimu, dan hendaklah kamu sempurnakan al-hajja, haji itu, wal umrata, demikian pula umroh, lillah, karena Allah. Jadi menyempurnakan haji dan umroh artinya apa? Pertama, menuntaskan, melaksanakan sampai selesai, ya, baik rukunnya, ya, syaratnya, kewajibannya, adabnya, dan lain sebagainya. Itu harus tuntas, ya. Kemudian yang kedua, melaksanakannya dengan ikhlas karena Allah, ya. Bukan untuk riya, ya. Bukan untuk gelar, ya. Jadi gelar haji, ya. Padahal Rasul, para sahabat, ya, itu tidak pernah dipanggil Haji Muhammad, ya, Haji Abu Bakar. Tapi ada orang yang menunaikan ibadah haji itu supaya pulang dari sana dipanggil haji, ya. Dan tidak pula untuk kebanggaan sosial, sebab di kampung-kampung dulu atau sekarang, ya. Jadi ciri orang kaya itu, ya, adalah, ya, orang yang gelarnya haji, orang yang bisa menunaikan ibadah haji. Jadi walaupun harus jual kebun, jual sawah, jual tanah, nggak jadi masalah. Yang penting kalau pulang dari sana, ya, dianggap sebagai orang kaya dan dipanggil haji atau hajjah, ya. Tidak pula untuk kepentingan politik. Biasanya ada orang yang umroh, ya, karena menjelang pilkada, ya, atau menjelang pilpres, ya. Jadi ingin dapat gelar bukan hanya profesor, doktor, ya, insinyur dan sebagainya, tapi ada hajinya, ya.
Ini untuk kepentingan politik. Ya. Itu bukan haji yang sempurna, bukan haji yang baik. Ya. Kemudian yang selanjutnya, ya, apa? Jika sudah berniat ihram, wajib disempurnakan. Yang pertama, tidak boleh dibatalkan tanpa udzur syar'i. Ya. Yang kedua, menyempurnakan sesuai dengan tuntunan syariat. Ya. Jadi baca fikih haji, baca akhlak haji, kan itu. Baca akidah haji. Ya. Kemudian dengan rukun, ada rukunnya, ada wajibnya, ada adabnya yang benar, sebagaimana sunnah Nabi SAW. Ya. Jadi harus sunnah, harus sesuai syariat, baru hajinya sempurna. Kemudian Nabi Muhammad bersabda, khudhu anni manasikakum. Kalian harus mengambil dari aku manasik kalian. Manasik itu pertama berkaitan dengan haji, yang kedua berkaitan dengan umroh, yang ketiga berkaitan dengan kurban, yang keempat berkaitan dengan akikah. Ya. Jadi inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguh sholatku, hajiku, umrohku, kurbanku, akikahku, waktu hidupku, waktu matiku, itu semata-mata karena Allah. Karena kita kepunyaan Allah. Kita bisa haji, bisa kurban, bisa akikah, ya, bisa sholat, ya. Itu karena Allah. Ya. Allah kasih kemudahan, kesehatan, kekuatan, kesempatan, kenikmatan, ketaatan dalam ibadah haji atau ibadah-ibadah yang disebut manasik atau nusuk, ya, nusuk. Ini hadisnya riwayat Muslim nomor 1297. Nah, hadis ini merupakan kaidah atau kaidah besar dalam ibadah haji, menunjukkan bahwa seluruh tata cara haji harus mengikuti sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak boleh membuat cara baru yang disebut bid'ah, ya, dalam manasik. Ya. Ada yang mengatakan bahwa, ya, untuk tawaf itu nggak perlu mengelilingi Masjidil Haram, tapi cukup dengan mengelilingi pohon pisang, gitu kan. Jadi ada orang ngaku Nabi di depan rumahnya nanam pohon pisang. Jadi pengikutnya itu udah kalau mau tawaf kelilingi pohon pisang aja, itu namanya bid'ah. Ya. Demikian pula dengan melempar jumroh. Ya. Ya, tidak perlu pakai batu, pakai duit aja. Ya. Jadi ada satu komplek dibuat sedemikian rupa, kemudian digunakan untuk tawaf, ya, digunakan untuk melempar jumroh. Nah, ketika melempar jumrohnya tuh jangan pakai batu, pakai duit. Ya. Biasanya kan ajaran-ajaran, ya, yang termasuk aliran dan paham sesat itu, ya, ada muatan apa? Muatan yang berbau, ya, berbau duit, kan, untuk mengumpulin duit sebanyak-banyaknya. Itu nggak boleh, ya. Itu namanya bid'ah, sesuatu yang baru, beda dengan yang disyariatkan oleh Allah dan kemudian disunahkan oleh Rasulullah SAW, dan ibadahnya tidak akan diterima. Bukan untung dapat surga, malah buntung dapat neraka. Kemudian haji adalah ibadah ta'abudi, ya, artinya murni mengikuti contoh, bukan hasil logika atau kebiasaan. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Jadi mereka tidak diperintah oleh Allah kecuali untuk ibadah kepada Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya. Ya. Betul-betul, ya, ketaatannya itu murni, ya, dengan mentaati Allah dan Rasulnya, mengikuti Al-Quran dan As-Sunnah. Kemudian yang selanjutnya Imam An-Nawawi, ya, menjelaskan hadis ini adalah dasar bahwa semua amalan haji wajib meneladani Rasulullah.
laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Kalau kita mau mendapatkan kebaikan dari Allah, kita mau mendapat kebaikan pada hari akhir, dan kita mau dicatat sebagai orang yang berzikir dengan zikir yang sebanyak-banyaknya, jadikan Rasul sebagai uswatun hasanah. Ya. Jadi kalau kita mengikuti Rasul, insya Allah kita dapat kebaikan dari Allah. Kalau kita mengikuti Rasulullah, menjadikan teladannya, ya maka kemudian ya kita akan mendapatkan kebaikan di akhirat. Dan dalam waktu yang sama, tidak ada zikir yang paling banyak, yang paling sempurna, yang paling baik selain zikir yang diteladankan oleh Rasulullah. Ya. Misalnya setelah sholat kan, salam ke kanan, salam ke kiri. Istighfar yang paling banyak itu 3 kali. Astagfirullahaladzim. Allahumma antas salam yang paling banyak 1 kali. Ya. Subhanallah 33 kali. Alhamdulillah 33 kali, itu yang paling banyak. Allahu Akbar 33 kali. Tapi la ilaha illallah, ya, setelah salam, setelah salat itu paling banyak 1 kali. Ya. Ini luar biasa. Kalau kita mengikuti Rasul, mudah, ya, kemudian praktis, tapi bernilai pahala yang sangat banyak sekali, banyak fadilahnya atau fadailnya. Kemudian faidah hadis, ya, pentingnya belajar manasik sebelum berhaji. Makanya setiap KBIH suka ngadain bimbingan haji. Ya, bagaimana caranya tawaf, bagaimana caranya melempar jumroh dan sebagainya, bagaimana caranya memakai kain ihram. Ya. Jadi ilmu itu sebelum amal, sedangkan adab sebelum ilmu. Beradab, berilmu, baru beramal. Itulah ya kewajiban kita sebagai seorang muslim. Demikian pula kaitannya dengan haji. Kalau haji kita mau sempurna, maka pelajari adab haji. Kemudian pelajari ilmu haji. Kemudian praktekkan di sana. Ya, jangan menyimpang dari yang ditentukan oleh syariat atau sunnah Rasulullah. Jadi mencontoh langsung praktek Nabi Sallam, ya, dalam beribadah. Bukan hanya haji saja, semuanya. Ya. Tadi kan ani manasikakum laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Dan ternyata mengikuti Rasul itu bukti cinta kita kepada Allah yang akan mengundang cinta Allah kepada kita. Kalau kita mengikuti Rasulullah, maka Allah akan cinta kita. Kalau kita mengikuti Rasulullah, maka Allah akan mengampuni dosa kita. Kalau kita mengikuti Rasulullah, insya Allah Allah akan merahmati kita. Aman dari neraka, selamat masuk surga. Kuncinya apa? Ittiba. Kalau rukun ibadah ada 3, apa? Khauf, takut, roja, harap, mahabbah, cinta. Tapi syarat ibadah ada 2. Pertama, ikhlas karena Allah. Yang kedua, ittiba, mengikuti Rasulullah SAW. Baru hajinya sempurna. Yang ketiga, menolak segala bentuk penyimpangan dalam ibadah haji. Ya. Sebab kalau berangkat dari tanah air menuju sana tanpa dibekali dengan ilmu, di sananya akan ikut-ikutan. Ya. Jadi jangankan haji, sholat saja kan macam-macam kan sholat itu. Ya. Tapi kalau kita berbekal ilmu, insya Allah tenang. Ya, kita tidak akan disesatkan, tidak akan dicelakakan, tidak akan didolimi, dan tidak akan dibodohi. Ya. Itu pentingnya kita mendapatkan ilmu. Yang keempat, sunnah Nabi SAW adalah pedoman utama keselamatan ibadah. Kenapa? Karena sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Rasulullah SAW. Fa inna khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Fa syarrul umur muhdatsat. Kullu muhdatsin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi Muhammad SAW. Dan sejelek-jelek perkara
adalah yang baru, yang dibuat-buat, yang diada-ada. Dan yang dibuat-buat, yang diada-ada dalam urusan agama, dalam urusan ibadah, itu namanya bid'ah. Dan setiap bid'ah adalah sesat, dan setiap yang sesat adalah neraka. Ya. Makanya ada al-ghasyiyah. Al-ghasyiyah itu saat dimana manusia dikumpulkan dengan wajah ya, yang tidak cerah ceria. Ya. Kenapa? Karena amalnya tidak dinilai oleh Allah. Ya. Jadi amal yang dia lakukan waktu di dunia termasuk ibadah haji cuma ngabisin duit saja, ngabisin waktu saja, ngabisin tenaga saja, ngabisin pikiran saja. Tapi malah endingnya bukan surga tapi neraka. Tasla naron hamiyah. Ya. Nauzubillahi min dzalik. Kemudian yang kelima, barang siapa ingin hajinya mabrur, maka ikuti sunnah Nabi seselam secara rinci. Hindari bid'ah dalam manasik, pelajari ilmu sebelum beramal. Demikian pula kurban. Ya, kurban kan tinggal 1 bulan lagi tuh. Ya, bagaimana kita meneladani Rasul dalam beribadah kurban. Ternyata kurban Rasul itu kurban yang terbaik. Haji Rasul itu haji yang terbaik, haji yang sempurna. Kemudian ya dalam tafsir As-Sa'di ya, itu dijelaskan bahwa menyempurnakan haji atau haji yang sempurna dan umrah yang sempurna itu mencakup ikhlas karena Allah, ittiba mengikuti Rasulullah SAW, kemudian menyelesaikan sesuai syariat. Kalau belum selesai jangan dulu pulang, sayang jauh kan, perjalanannya saja itu 10 jam kan. Karena pesawat itu kecepatannya sekitar 900 km per jam, kurang lebih nyampe 10 jam ya. Jadi paling dekat itu 9 jam itu paling cepat. Belum dari rumah ya 2 jam mungkin ya, belum antri dan sebagainya. Sayang kalau kemudian tidak dilaksanakan sampai selesai. Kalau kita kemudian sholat dimulai dengan Allahu Akbar ya, setelah innaka hamidum majid kemudian kita pulang, nah itu tidak dikatakan salah karena belum sholat ya, kalau belum selesai. Kalau sudah assalamualaikum ke kanan dan ke kiri baru sempurna itu ya. Kemudian dilengkapi dengan zikir dan doa. Kemudian ibadah haji, ibadah umroh dan ibadah apapun ya harus sesuai dengan kaidah al-ikhlas wal itmam ya. Itu ibadah apapun ya. Ngaji harus ikhlas, ngaji itu harus itmam, harus sempurna ya. Apa yang dikajinya, kemudian apa rujukannya, marojiknya kan gitu. Kemudian kalau belum jelas tanyakan. Bertanya itu termasuk bagian daripada thalabul ilmi ya, bagian daripada ibadah. Kemudian yang keempat ya, haji yang sempurna adalah haji mabrur, haji yang dianggap baik ya, haji yang dilandasi keimanan, keislaman, keikhlasan, haji yang akidahnya, syariahnya, ibadahnya, akhlaknya mantap. Itu haji mabrur, itu haji yang terbaik, yang diterima dibalas dengan surga. Jadi 55 juta itu sedikit ya. Kan ada dulu kemarin ada haji furoda ya, itu sampai antara 400 juta sampai 750 juta haji furoda. Tapi kalau endingnya surga, pahalanya surga, 750 juta itu gak ada apa-apanya ya. Ya. Karena surga itu kan ya, kaplingnya saja seluas langit dan bumi. Coba di Kebon Baru di sini 1 meternya berapa? Punya uang 750 juta, cuma dapat berapa meter itu. Tapi kalau digunakan untuk ibadah haji, diiringi dengan umroh, ya, menjadi haji yang sempurna, kemudian nilainya mabrur. Wal hajjul mabrur kata Nabi, laisa lahu jaza ila jannah. Ya, haji mabrur itu tidak ada balasan baginya kecuali surga. Surga itu nikmat ajrul amilin.
pahala yang terbaik bagi orang yang beramal itu haji. Maka haji itu harus ikhlas, sebab pahalanya luar biasa, yaitu surga. Kalau tidak ikhlas nggak dapat itu, tidak sesuai dengan syariat nggak dapat, tidak mengikuti manasik Nabi tidak dapat, itu bukan haji mabrur namanya. Kemudian menurut Ibnu Hajar Al-Asqalani, haji mabrur adalah pertama haji yang ikhlas karena Allah. Yang kedua sesuai dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga tidak tercampur dengan dosa syirik dan maksiat. Sebab kalau syirik, lain asyrakta la yahbatuna amaluka. Sungguh jika kamu syirik, semua amal kamu tidak ada nilainya, sia-sia. Jadi haji, ngaji dan sebagainya, kalau ada syirik ya tidak akan dinilai ya, sebagai ibadah yang sempurna. Demikian pula kalau maksiat ya. Kalau maksiat itu malah akan diancam ya, dengan yang namanya neraka jahanam. Bahkan bukan hanya khalidina fiha, tapi juga abada, kekal dan abadi selamanya. Jadi jangan main-main dengan dosa, baik yang berkaitan dengan syirik atau yang berkaitan dengan maksiat, nah, terutama ketika menunaikan ibadah haji. Yang kelima, diiringi dengan akhlak yang baik, akhlak yang mulia, akhlak yang terpuja, ya terpuji. Karena misi utama dan pertama Rasul itu ada dua. Pertama, mentauhidkan ya Allah dalam ibadah. Ya. Makanya semua Nabi dan Rasul, ya misinya adalah la ilaha illallah. Itu misinya. Ya. Yang kedua, ya, misi utama dan pertama itu adalah menyempurnakan akhlak yang mulia. Ya. Innamahu itu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus oleh Allah, tiada lain, tiada bukan kecuali untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Ketika sakratul maut, kita bisa mengucapkan la ilaha illallah, dakhala jannah. Rasul menjamin rumah yang ada di surga. Nah, rumah yang ada di tempat yang paling tinggi di surga ya, di tingkat 100 adalah rumah bagi orang yang akhlaknya mulia, akhlaknya baik, akhlaknya terpuji ya. Itu luar biasa pentingnya akhlak. Kenapa? Karena akhlak itu asal ibadah. Dasar ibadah akidah yaitu tauhid, sedangkan asal ibadah adalah akhlak mulia. Dan akhlak mulia ini ternyata ketika ditimbang beratnya luar biasa. Makanya fa'amma man saqulat mawazinu fa huwa fi 'isyatir radiyah. Dan adapun orang yang berat amal timbangannya, diantaranya karena akhlaknya mulia, kemudian akidahnya luar biasa atau akidah tauhid insyaallah, ya, maka dia akan mendapatkan ya kehidupan yang ridho dan diridhoi, yaitu surga. Ya, kemudian yang selanjutnya ini ada sabda Nabi ya tentang asar haji ya. Man hajja lillah, siapa yang berhaji ikhlas karena Allah, falam yarfuth walam yafsuq, kemudian dia tidak berkata kotor, tidak berkata kasar, tidak berkata jorok, kemudian tidak melakukan fasik, pelanggaran ya, maka ia kembali kharaja, ia kembali kayaumi, seperti hari waladathu ummuhu ya, dia dilahirkan oleh ibunya ya, benar-benar bersih tanpa dosa ya. Kalau hajinya haji mabrur ya, jadi dia masuk surganya dengan selamat tanpa harus dimasukkan ke dalam neraka dulu. Tadkhulul jannata bisalam, kamu akan masuk ke neraka surga dengan selamat. Ini hadis Bukhari ya, dan Muslim. Kemudian haji mabrur ditandai dengan perubahan menjadi lebih baik. Sebelum haji pelit jadi dermawan, sebelum haji malas jadi rajin, sebelum haji asal-asalan, kemudian serius kalau ibadahnya itu.
ya. Jadi ada perubahan. Sebelum haji akhlaknya akhlak tercela. Setelah ngaji akhlaknya jadi akhlak mulia. Ya. Jadi setelah pulang haji meninggalkan maksiat, meninggalkan kesyirikan, semakin rajin, semangat dan sungguh-sungguh dalam ibadah dan amal saleh. Ya. Kemudian semakin baik akhlaknya. Nah kemudian Rasul juga ya, itu mengajarkan supaya ya, saling mendoakan ya, dengan sesama muslim dalam setiap peristiwa yang penting. Jadi ibadah haji itu momen yang sangat penting ya. Demikian pula ibadah umroh ya. Maka ada ya, salafus salih, para ulama ya, yang salih ya, itu mengajarkan doa ketika menyambut jamaah haji. Apa doanya? Ya, yang pertama, qabilallahu hajjaka wa ghafara dzanbaka wa akhlafa nafaqatak ya. Itu. Jadi kalau kita menyambut ya, orang yang pulang haji nanti ya, maka ini doanya. Doakan supaya hajinya diterima, dosanya diampuni, ongkos hajinya diganti sehingga bisa haji lagi kan gitu ya. Ya bayangkan tuh ya, 55 juta kalau diganti berarti dikali 700 berapa tuh? Ya, 50 juta. Itu ongkosnya hajinya diganti, kita doakan ya. Ongkos hajinya diganti, nah, dosanya diampuni dan hajinya diterima ya. Jadi di dunia Allah kasih ya keberkahan, di akhirat Allah kasih yang namanya rahmat dan karunia-Nya, yaitu surga. Ada tambahan, qabilallahu hajjaka wa ghafara dzanbaka wa akhlafa nafaqatak wa ja'ala sa'yaka mashkura. Ini ada tambahan ya. Semoga hajimu diterima, dosamu diampuni, biaya hajimu diganti, dan Allah menjadikan usahamu dibalas dengan balasan yang terbaik dan sempurna. Jadi kalau kita baca Al-Quran, baca Al-Hadis, jadi Allah itu akan mencatat 4 perkara dari kita ya. Baik yang berkaitan dengan ibadah maupun yang berkaitan dengan maksiat. Ada 4 perkara yang dicatat. Pertama niatnya akan dicatat. Ikhlas enggak? Ya. Innamal a'malu binniyat. Yang kedua, usahanya ya. Setelah niat dia berusaha untuk mewujudkan niatnya. Nabung misalnya ya. Untuk kurban yang kolektif kan 3.500.000 itu. Kalau ada usaha bisa nabung sehari 10.000. Sehari 10.000, setahun 3.600.000, masih ada 100.000 itu. Nah itu usaha. Bagaimana supaya kita bisa mengaji tiap pekan di Masjid Al-Hidayah. Itu dicatat itu jadwalnya. Kemudian kegiatan-kegiatan yang ternyata bisa mengganggu di cancel. Disiapkan catatannya dan sebagainya. Itu usaha sampai bisa ngaji, sampai bisa haji, sampai bisa kurban. Itu namanya sa'ya ya. Jadi inna sa'yakum mashkura. Usaha kalian akan dibalas oleh Allah dengan balasan yang terbaik dan sempurna. Kemudian ada juga doa taqabbalallahu minna wa minkum. Karena apa? Karena doa ini sifatnya umum, bukan hanya untuk ibadah saum di bulan Ramadan saja, tapi untuk ibadah-ibadah yang lainnya. Bahkan dalam fikih sunnah, para sahabat tuh kalau selesai Jumat ya, itu satu dengan yang lainnya saling mendoakan dengan kalimat taqabbalallahu minna wa minkum. Coba habis Jumat ada nggak yang begitu? Ya. Kenapa tuh? Karena hari Jumat tuh hari raya ya, hari raya. Jadi ketemu taqabbalallahu minna. Habis bulan Jumat taqabbalallahu minna wa minkum ya. Tapi ada kalanya bukan berdoa, nanya sebentar sama temannya, dapat Jumat berkah enggak gitu kan.
Harusnya taqabbalallahu minna wa minkum. Ini ada di dalam kitab Fathul Bari ya. Al-Adabul Mufrad ya. Ada dalam dua kitab itu. Ada juga yang doanya itu ketika menyambut orang yang pulang haji, hajjan mabruro wa dzanban maghfuro. Semoga engkau mendapatkan haji yang mabrur dan dosa yang diampuni. Ini dalam 10 Sarah Bulughul Maram ya, dan Al-Azkar Imam An-Nawawi. Ada juga ja'alallahu hajjaka mabrura wa sa'yaka masyrura wa dhanbaka maghfura. Semoga Allah menjadikan hajimu mabrur, amalmu diterima dan dosamu diampuni. Ini adalah kitab Hilyatul Auliya dan Al-Azkar. Silakan ada yang ingin